Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita kembali akan merenungkan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Kita membaca ayat itu Bapak Ibu. Matius 5 ayat yang ke-17 firman Allah berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kita sudah belajar kemarin Bapak Ibu, bahkan Kristus terikat kepada hukum Taurat. Dia taat memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Begitu juga kita anak-anaknya. Perhatikanlah Bapak Ibu, bahwa Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah juga di dalam perjanjian baru. Allah di dalam perjanjian baru adalah juga Allah di dalam perjanjian lama. Kita tahu kebenaran ini bersama-sama. Karena itu perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah perjanjian baru yang kita melihat penuh anugerah melalui Yesus Kristus Tuhan. Allah yang sama di dalam perjanjian lama, Allah yang penuh anugerah terhadap umat pilihannya, terhadap umat Israel yang dikasihinya. Jadi perhatikan, tidak ada perbedaan antara Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Kadang-kadang waktu kita baca Alkitab seakan-akan kita berpikir, kenapa Allah perjanjian baru begitu penuh kasih, panjang sabar, lemah lembut. Sementara Allah perjanjian lama sedikit-sedikit murka, sedikit-sedikit murka. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada dua Allah, hanya ada satu Allah. Allah di dalam perjanjian lama, Allah yang sama adalah Allah di dalam perjanjian baru. Apa yang saya mau beritahu? Jika di dalam perjanjian baru Allah beranugerah melalui memberikan anaknya kepada kita untuk mati bagi kita di kayu salib. Allah yang sama yang beranugerah kepada umat Israel dengan mengaruniakan hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting. Jika kita percaya hanya kepada satu Allah saja, yang di dalam satu Allah itu ada 3 pribadi di dalamnya. Allah yang sama itu beranugerah kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Allah yang sama beranugerah melalui memberikan hukum Taurat kepada umat pilihannya. Jadi di dalam Taurat pun ada anugerah Allah. Bahkan hukum Taurat adalah anugerah Tuhan juga. Siapa yang berani mengatakan bahwa Allah yang memberi hukum Taurat bukanlah Allah yang berkasih karunia? Tidak begitu. Allah yang memberi hukum Taurat adalah Allah yang berkasih karunia. Allah yang memberi Kristus bagi kita adalah Allah yang berkasih karunia. Jadi Taurat adalah anugerah. Hukum Taurat adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya kita pun terikat. Kita pun harus tunduk kepada hukum Taurat yang adalah anugerah Allah. Bukan supaya kita diselamatkan. Kita tahu ceritanya bersama-sama. Tuhan pilih terlebih dahulu umat Israel sebagai umat kesayangannya, dibebaskan dari perbudakan di Mesir, menyeberangi Laut Tiberau. Di perjalanan Tuhan anugerahkan mereka hukum Taurat. Jadi perhatikan, dipanggil dulu oleh Allah, dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Allah, baru diberi hukum. Namanya hukum Taurat, dianugerahkan hukum kepada Tuhan. Jadi hukum Taurat bukan untuk diselamatkan. Ketaatan kita kepada hukum bukan untuk diselamatkan. Ketaatan kita kepada hukum sebagai bukti orang yang sudah diselamatkan. Jadi salah satu ciri orang yang telah diselamatkan, dia taat. Bukan hanya kepada hukum-hukum perjanjian baru. Dia pun taat kepada hukum-hukum perjanjian lama yang bersifat kekal. Hukum-hukum moral yang bersifat kekal. Bapak Ibu, Betani Batam Community, mari renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Selama kita beraktivitas sepanjang hari, ingatlah, waktu kita membaca perjanjian lama, selalu ada 3 hukum ini. Ada yang namanya hukum sosial, hukum di mana Allah berinteraksi, atau hukum di mana orang Israel berinteraksi dengan sesama mereka, namanya hukum sosial. Dalam perjanjian lama kita melihat. Lalu hukum peribadatan, di mana Allah membuat aturan bagaimana umat Israel beribadah kepadanya. Dan kemudian hukum moral. Hukum yang bersifat kekal. Contohnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Ini hukum moral. Bapak Ibu, biar bagaimanapun, hukum moral itu bersifat kekal. Hukum moral itu juga berlaku kepada kita. Dalam hukum-hukum sosial, barangkali itu hanya berlaku antara orang Israel dengan sesama mereka. Dalam peribadatan, memang model ibadat orang Israel kepada Allah, Allah meminta yang seperti itu. Tapi dalam hukum moral, kita hari ini juga terikat kepadanya. Hari ini kita juga terikat kepada hukum moral itu dan harus taat kepada hukum moral di dalam hukum Taurat. Karena itu sepanjang hari ini,
waktu kita beraktivitas, renungkan firman Allah bahwa kita harus taat kepada hukum-hukum moral yang Tuhan telah anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu.